Lazarus dibangkitkan dari kematian. Ternyata Yesus di situ mengakui dirinya utusan Tuhan. Berarti Anda salah data. Nah, jadi di sana, Lah, jadi lah, maksudnya ya, lah. di sanalah kerendahan hati seorang Tuhan itu, Bang. Loh Itu. kok kerendahan hati, dia sendiri yang ngomong dirinya utusan Tuhan, kok kerendahan hati? Iya, jadi gini ya. Segala perencanaan Allah yang ada di dalam kehidupan dunia ini, Bang, di bumi ini, sebetulnya tidak seorang pun kita tahu tentang apa rencana Allah itu. Jadi Hmm, kalau kita berbicara tentang itu ya, hmm, hmm, sebetulnya kita hanya meraba. hmm, Kita hmm. hanya meraba gitu. Kita hanya meraba, tapi kalau kami sebagai orang Kristen meyakini memang bahwasanya Yesus Kristus itu adalah Tuhan sekalian utusan Tuhan gitu. Hmm, hmm. Nah, dia utusan Tuhan sebagai manusiawi ya, dan dia Tuhan sebagai Tuhan gitu. Bang, saya bacakan ya Bang ya. Begini, mulai dari 39 dulu deh. Kata Yesus, ini proses Lazarus Oke, oke. bangkitkan ya Bang ya. Ini saya pakai data Abang, tapi Abang yang melawannya. Dengarkan dulu ya, Itu di sabar. mana? Di mana Anda baca? Di Yohanes Bang, Yohanes berapa, Bang? Yohanes 11, 1-45 Bang. Kan di situ perikopnya Lazarus dibangkitkan. Oh, Yohanes 11 ya. Iya, nomor 1-45 Bang. Mana Oke. saya baca satu perikop Bang, kan Jangan panjang satu Bang. perikop. Nah, kalau Jangan Anda satu udah perikop. ngerti itu kan Bapak udah bisa begitu. Iya, jangan satu perikop. Ya, saya baca aja Yohanes 11. dulu apa yang dilakukan Yesus. Kata Yesus begini, angkat batu itu, Marta. Saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, ngerti nggak maksudnya mengadah ke atas Bang? Tangannya mengadah ke atas berkata, Bapak, aku mengucapkan syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi, waktu Yesus membangkitkan Lazarus, dia berdoa mengadangkan tangan ke atas, mengucapkan syukur kepada Bapa dan mengakui dirinya utusan Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan di situ, Bang. Ya, Bagaimana? begini. Ya, Silakan esensi Bang dia dilawan sebagai datanya ya, manusia. Bang. Esensi dia sebagai manusia. Harus dia menunjukkan bahwa dia itu mutlak adalah manusia biasa. Berarti waktu itu dia bukan Tuhan. Waktu itu dia bukan Tuhan, Nah, maksud abang cemana? ya dia ngomong sendiri, dia mengaku utusan Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Ya. Tidak mungkin dia berdoa dengan Lah, begini, ya Tuhan, aku Tuhan menyembah kepadamu hari ini. Ya Allah, dengarkanlah aku Tuhan, Tuhanmu. Nggak mungkin ya dong. makanya lu jangan tuhankan Yesus, karena dia bukan Tuhan. Karena nggak mungkin Tuhan berdoa kepada Tuhan. Oke, kalau abang tidak percaya dengan di Yohanes Bukan 3, saya tidak percaya, datanya ada, saya percaya, Anda yang tidak percaya. jadi begini bang, ya eh, Hmm. banyak data sebetulnya yang menyebutkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan bang. Di mana Banyak. lagi? Coba cari lagi. Coba abang baca di Yohanes 20 Hmm. ayat 28. Oke. Yohanes 20 ayat 28. Oke. Bentar. Saya bacakan bang. Ya baca aja, Bang. Oke, oke. Jadi begini bang. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, Hmm. maka engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke. Ya, Ya, maksudnya apa, Bang? jadi begini loh. Ah, Yohanes
Eh, 20. 20 ayat 28 ya. Yohanes 20 ayat 28. Terus apa maksudnya? Terangin dulu, Bang. Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya. Itulah jawaban Thomas. Itu Oke. sebagai saksi, Thomas adalah sebagai saksi Hmm. dan Ya. tahu Yesus itu adalah Tuhan. Oke. Thomas menjawabkan ya, Pak. Ya Tuhanku. Anda tahu nggak peristiwa apa di situ sehingga Thomas mengatakan ya Tuhanku ya Allahku? Anda tahu peristiwa apa? Ya, itu bahwasanya itu Thomas itu mengakui Yesus itu Tuhan. Oke. Karena dia Jadi, berkata kepada Thomas, oke, baik. "Turunkanlah jarimu di sini, Hmm. lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya Oke, lagi, oke. melainkan Baik, percaya." baik, baik. Itu setelah dia Itu setelah dia disalibkan. Hmm. Oke. Jadi waktu peristiwa itu Thomas mengakui Yesus Tuhan. Ya, itu Thomas. Waktu membangkitkan Lazarus, Yesus bukan Tuhan. Kok ini Yesus kok pelin-pelan ya? Di sisi lain dia Tuhan, di sisi lain bukan Tuhan. Kok bisa dia on off gitu loh, Bang? Kenapa nggak jujur sih gitu loh, konsisten dia Tuhan gitu? Kenapa, Bang? Kalau kami nggak bisa, Bang. Soalnya gini, kalau kami sebagai orang Bang, Kristen, Pak Bang, Ismail, boleh nggak Tuhan berhenti menjadi Tuhan, Bang? walah, Tuhan tidak pernah bisa berhenti menjadi Tuhan. Oke, baik. Saya kasih data ya, Bang ya. Kalau ada Tuhan mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pantas gak Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, Bang? Itu secara esensinya sebagai manusia di Dia dunia. berarti dia berhenti menjadi Tuhan. Bagaimana? Jadi gini, Bang, Ya, jangan jadi gini gitu loh. kita nggak bisa nyambung. Kalau saya sudah Anda yang melawan datang, kan dengarkan ya. Anda tadi mengatakan Bang Ismail ya, Tuhan tidak akan pernah berhenti menjadi Tuhan. Tapi kalau yang Anda maksud Yesus itu adalah Tuhan konsisten menjadi Tuhan, kenapa di Yohanes 5:30 dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pertanyaan, bisa nggak sih Tuhan lemes kayak gitu, Bang? Bisa nggak Tuhan lemes kayak gitu? itulah kerendahan dia sebagai Tuhan, Bang. Jadi berhenti menjadi Tuhan ya di situ. Iya, tapi itu kan esensinya sebagai manusia, Ya Bang. iya, artinya dia nggak selamanya Tuhan. Kadang dia Tuhan, kadang dia manusia. Itu terserah Tuhan, Bang, karena ya dia yang maha tahu. Bukan terserah Tuhan, itu artinya Anda yang terserah, bukan Tuhan yang terserah. Karena Masuk akal, Bang, dengarkan baik-baik. Masuk akal nggak sih, Bang? Tuhan itu berhenti menjadi Tuhan. begini, Bang, ya. Jangan begini, masuk akal atau tidak? Tuhan itu tidak akan pernah bisa berhenti menjadi Tuhan. Nah, kalau dia berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, apakah Tuhan pantas ngomong kayak gitu? Itu esensinya sebagai manusia. Ya berarti dia berhenti menjadi Tuhan waktu menjadi manusia. Gimana sih abang ini kok akal nggak dipakai sih bang? Akal masih dipakai. Ya kalau Soalnya akal saya nggak masih dipakai, kenapa ada Tuhan yang maha kuasa berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Kenapa? itu kerendahan dia menjadi Tuhan sebagai esensinya sebagai manusia, Bang. Ya jadi waktu dia manusia dia bukan Tuhan. Artinya berhenti menjadi Tuhan waktu dia jadi manusia. Gimana sih abang ini? Sudah dikatakan dia bukan berhenti menjadi Tuhan, tapi Loh dia mengaku dirinya manusia kok. Jawab dulu, Bang Bless. dia Ismail capek. sudah dikatakan tadi dia bukan berhenti menjadi Tuhan, tapi dia menyatakan dia esensinya sebagai manusia. Baik. Saya kasih contoh lagi ya. Waktu Ya. Yesus itu berdoa, apakah waktu itu Yesus Tuhan atau dia manusia? Tetap Tuhan. Oke, jadi Tuhan berdoa kepada siapa? Tuhan ini Bingung. kepada Tuhan. Jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan. Iya, Ada berapa Tuhan? ada satu. Loh, Tuhan berdoa kepada Tuhan kok Tuhan satu? Gimana akalmu, bro? Kan sudah dikatakan Bang. Ketika Kita jadi dia terhibur malam ini. udah
Kan sudah dikatakan Ih, dia coba. turun ke dunia Lo ini bless, bless, esensinya bless, sebagai bless, manusia, bless. layaknya sebagai manusia. Jadi apa yang dilakukan manusia itu yang dia lakukan. Bagaimana Ustaz cara Alif kerja dulu, Ustaz. berdoa, Ustaz Sugi kerja dulu, kepada kerja dulu. siapa Ini dia berdoa, begitu. ini ya, Bro. Karena Tuhan, pertanyaan ini dengerin dulu, ini Bro. membingungkan, jadi kubuat bingung memang. Kan Anda yang mengatakan Tuhan berdoa kepada Tuhan. Ya kan ya. Ada berapa Tuhan di situ? Satu, Kalau satu, kok bisa ada Tuhan berdoa kepada Tuhan? Bang Handi, Bang Handi, Iya, iya, berarti Bang. Bang Handi, Ya. tadi abang bilang bertanya ada berapa Tuhan di situ? Iya, Kan gitu, ya. iya. Kalau menurut saya Bang Handi, Dua. kita tetap menilai Tuhan itu ada satu. Lah. Tapi kalau Tuhan itu mau jadi berapa terserah dia. Maunya gitu loh. Lebih Mau dia. kacau lagi nih Ismail Dia ini. mau jadi 10, jadi 20, jadi 30. Ya nggak bisa begitu, Bang. Bisa. Kenapa nggak bisa? Dengarkan dulu ya. Orang dia bisa menjelma menjadi manusia kok. Ya. Ini ada Tuhan di bumi Iya, yang namanya Yesus. betul. Dia berdoa kepada Tuhan yang ada di surga. Betul? Betul. Oke. Jadi ada Tuhan di bumi berdoa kepada Tuhan yang ada di surga. Ada berapa Tuhan? Tuhan satu. tetap satu kalau menurut kita, Bang. Satu di bumi, satu di surga, Bang. Tidak, itu esensinya. Tidak masalah. Tidak. Tuhan di Arab bisa, Tuhan di Israel bisa. Silakan dia. Dia terserah dia. Oh, terserah dia. Dia kan kuasa, dia kan maha Bang. kuasa. Bang, Sedangkan dengerin, bang, gini. Iya, Sabar, iya, sabar. iya. Iya, siap. Di Al-Quran juga kan ada itu bahwa nggak Tuhan usah ke bersuara Al-Quran dulu. melalui pohon. Enggak, maksudnya sama ini prinsipnya. Nggak Cuma di ada. Al-Quran ada yang menjelaskan Nggak ada. dia bersuara dari pohon. Enggak ada, bagaimana? Nggak ada. Bukan Ada. Tuhan yang ada di pohon, bukan Tuhan yang ada di pohon, bukan. Jangan Saya usah ke bukan sana, kamu mengatakan nggak Tuhan. ngerti. Kamu nggak usah bersuara cari melalui bro yang lu pohon. paksakan. Ya, jangan mengalihkan topik. Gini ya, Bang ya. Lah, bukan Ada mengalihkan ada topik. Tuhan yang ada di bumi. Iya. Namanya Yesus, anaknya Maria. Iya. Oke. Waktu Tuhan ada di bumi, apakah di surga kosong atau masih ada Tuhan? Nah, sini kita bisa jawab. Ya. Ada, baik, ada. Nah, Tuhan di bumi ini berdoa kepada Tuhan yang ada di surga. Betul apa betul? Betul. Esensinya sebagai manusia, Bang. Loh, katanya tadi Tuhan berdoa kepada Tuhan. Ikuti aja, Esensinya Bang. sebagai manusia berdoa kepada Ya lu Tuhan. selesai ini lu berdua deh, kok jadi lu bertentangan sih? Yang berdoa manusia atau Tuhan? Ismail sama Ikuti aja Bles, dulu, Bang Ismail. kelarkan dulu Ya, Bang berdua. Bles, kelarkan dulu ya. Coba, Ah. yang berdoa ini Tuhan atau manusia nih? Yang Coba, berdoa, kelarkan dulu berdua. Tuhan. Yang berdoa Tuhan atau manusia? Tuhan. Tuhan. Ismail, yang berdoa Tuhan atau manusia? Esensinya sebagai manusia. Berbeda ini pendapatnya nih ya. Kelarin dulu berdua. Beda. Siapa bilang berbeda pendapat kami? Lo Orang esensi yang berdoa manusia atau Tuhan? Yang berdoa adalah Tuhan. Biar sama Ya. pendapat kami. Ya udah berdoa ke Tuhan. Ikuti aja, Baik. Bang Terpaksa Ismail. Ismail ini biar terpaksa dia. Ya. Jadi Tuhan di bumi berdoa kepada Tuhan yang ada di surga. Oke. Iya. Pertanyaannya, apakah Tuhan yang ada di bumi sama dengan Tuhan yang ada di surga? Sama. Yakin? Yakin 100%. Yakin. Baik kalau sama ya. Iya. Kita cek Iya. persamaannya. Tuhan yang Iya. ada di bumi itu punya fisik nggak? Bagaimana? Tuhan yang ada di bumi itu punya jasmani atau tidak? Ada. Ada. Tuhan yang ada di surga punya jasmani atau tidak? Saya kurang tahu karena saya tidak pernah melihat. Bapak di surga itu punya jasmani atau tidak? Saya tidak tahu, saya tidak melihat. Berarti kamu nggak pernah, katanya Tuhan kamu itu roh. Roh itu nggak punya jasmani bro. Ah kamu ini. Saya ulang Ya, lagi ya. Tuhan di bumi itu punya jasmani. Tuhan di surga Ya. punya jasmani atau tidak?
Saya tidak tahu karena saya belum pernah jumpa secara langsung. Berarti Itu kamu nggak saya pernah baca Bibelmu. Tuhanmu itu roh, tidak punya jasmani di surga. Bapak itu roh. Oke. Aku kan mengikuti pertanyaan Bang Andi, bukan yang di Alkitab. Jadi Bapak di surga tidak sama dengan Yesus di bumi. Yesus di bumi anaknya Maria, Bapak di surga bukan anaknya Maria. Yesus Ya, di jadi bumi gimana? pernah bayi, disusui sama ibunya, disekolahin. Bapak di surga tidak pernah disekolahin, tak pernah disusui, berarti beda. Bang, Terus Bang Andi, Bang Hmm. Bless bentar ya. Hmm. Biar pertanyaan Abang itu jelas ya. Yang pertanyaan Abang tadi jelas. Coba kita buka Roma 9 ayat 5, Bang. Roma 14:9. Enggak, Roma 9 ayat 5. Oh iya, iya. Comot-comot ya, nggak apa-apa. Kenapa itu? Roma 95, kenapa? Ya, saya bacakan. Ya, Oke. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. oke. Amin. Ya, Baik. itu penjelasannya. Oke, yang Allah yang harus dipuji selama-lamanya siapa? Tadi kan dari awal saya sudah bilang, saya sudah baca. Ya tinggal jawab. Abang Allah dengar. yang harus dipuji sampai selama-lamanya. A. Yesus, B. Bapa. Setiap lu bawa sesuatu pasti kelengar loh gitu. Saya ulang ya. Roma 9 nomor 5. Ini Bible stasioner nih. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Pertanyaan saya, Allah yang selama-lamanya yang harus dipuji itu siapa? A. Yesus, B. Bapa. Allah, Bukan Yesus. Allah, Bukan Yesus. Allah. Yesus tidak. Abang Lu bawa data kena lagi lu. Abang dengarkan konteksnya ya. Kena lagi nih. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur Ah, yang menurunkan Mesias atau Yesus gitu loh. Yang menurunkan Mesias atau Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. iya. Ini catat. Iya, ya catat. Catat di buku Abang. Iya, gua hafal Keadaannya ayatnya. sebagai manusia ya. Ya. Yang ada di atas segala sesuatu, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Iya, pertanyaannya siapa Allah yang harus dipuji selama-lamanya? Itu siapa? Ya Allah, Allah Bapa. Bukan Yesus. Allah. Yesus tidak. Yesus Yesus kami itu Allah puji itu sendiri. sebagai kebenaran Kristen, Bang. Lah, ini lu gimana sih lu bawa data lu bingung sendiri? Kok bingung? Ya, yang dipuji selama-lamanya di sini A. Yesus, B. Allah. Allah Yesus itu Allah itu sendiri. Ya, Yesus itu Allah. Ini ada isi bless oneness ini. Ismail, Yesus itu adalah Allah sendiri, Bang. jadi oneness Anda bless. Anda bukan Tritunggal ya. Oke, Ismail, yang mana yang harus dipuji selamanya nih? Yesus atau Allah nih? Yesus itu adalah Allah. Itu yang dipuji. Oh, berarti dua-duanya oneness nih. Oke, kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, yakin ya Bang ya, berdua ya? Yakin? Yakin sangat. Yakin. Oke. Kalau Yesus itu adalah Allah sendiri, jangan sampai dipisahin. Kita pegang ya, kata-kata Anda berdua ya. Oke. Baik. Yang menciptakan manusia siapa? Maksud yang menciptakan manusia Allah. Allah. Yesus juga kan Allah itu sendiri, Yesus ya. Nah, Ya. jadi gini, Bang. Nah, dipisah. Dipisah dia. Sekarang, ya, Ya, Abang dipisah belum dia. menerima arti daripada inkarnasi Dipisah dia. tersebut, Bang. Dipisah dia. Abang sampai sekarang Kan tadi Anda dengerin dulu, Bro. Dipersingkat lah. Kamu kan berdua mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Jadi kalau kita mengatakan Yesus yang menciptakan manusia, benar. Karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Allah yang menciptakan alam semesta. Ya benar. Karena memang Allah dan Yesus itu sendiri kan gitu, Bang. Jadi menurut Anda siapakah yang menciptakan alam semesta dan manusia? Yesus. Karena Yesus Allah itu sendiri. Betul apa betul? Akal. Betul apa betul? Betul. Betul.
Artinya Yesus juga yang menciptakan Bunda Maria. Betul apa betul? Betul. Betul. Berarti anak Jadi, kandung menciptakan ibu kandung. Nah, kalau kena Bunda dia. Maria itu kan bukan sabar. Kalau Bunda Maria itu kan bukan dalam masa penciptaan lagi tuh Bang Andi. Yang Oke. masa penciptaan itu kan hanya Adam dan Hawa. Oke, baik. Jadi yang menciptakan Adam dan Hawa Yesus. Iya. Oke. Yang dikandung Bunda Maria siapa? Yesus. Yesus. Bukan Allah. Yesus. Kan Allah adalah Yesus juga. Allah itu Allah sendiri. Allah sebagai Ketika kan, inkarnasinya Yesus. Bang Andi. Oke. Jadi yang dikandung Bunda Maria yang menciptakan Adam. Bingung. Iya. Enggak lah. Iya. Enggak lah kata Ismail, enggak lah. Misalnya utusan loh. Gimana? Coba ya, saya ulang ya. Lu sendiri sih. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Bang Ya. bukan Bang Dengerin Andi. dulu lah, dengerin dulu. Ya. Yesus Oke. itu adalah Allah itu sendiri. Yang menciptakan Adam adalah Yesus. Itu kan ya. Yang dikandung Bunda Maria Siapa yang siapa? Allah yang menciptakan Adam, Bang. Jangan Bukan Yesus. Allah. Katanya Allah adalah Yesus. Bang. Coba abang Ini sih, belajar inkarnasi dulu, Bang. Bless. Ajarin dulu itu Ismail. Enggak. Bless. Ini kok Menurut abang menyangkal itu terus dia nih, arti Bless. inkarnasi itu apa, Bang? Apa? Arti inkarnasi itu apa? Enggak Coba? ngerti. Saya enggak pernah pelajari inkarnasi apa itu, Bang. Makanya abang pelajari dulu. Apa, Bang? Ajari saya, Bang, inkarnasi, Bang. Apa itu, Bang? Apa itu, Bang, inkarnasi? Artinya apa, Bang? Inkarnasi adalah sesuatu pembuahan dan kelahiran makhluk yang merupakan manifestasi itu. Iya. Ya. Jadi Iya, gini loh. Jadi makanya dari tadi kita muter-muter, abang bawa kami muter-muter, kami nggak nangis memang, tapi sedikit-sedikit nangis juga sih. Jadi gini, udah aku bilang sama bang, menurut Bang, kepercayaan apa itu kami, inkarnasi dulu, Bang? Inkarnasi dulu, Bang. Apa? jadi gini loh bang, inkarnasi saya bacakan ya. Pembuahan dan kelahiran makhluk yang merupakan manifestasi dari suatu Tuhan. Salah, Bang. Ternyata Anda juga salah inkarnasi itu. Inkarnasi adalah penjelmaan roh dalam wujud makhluk lain, terutama manusia, titisan, perwujudan makhluk halus dalam bentuk yang nyata. Oke. Jadi inkarnasi itu makhluk halus menjadi nyata, itu namanya inkarnasi. Abang ini kok begini amat sih? Jadi gini bang, jadi justru itu. Abang coba buka KBBI, apa arti inkarnasi, Bang? Ya gini bang, jadi justru itulah perbedaan di antara kepercayaan dan keyakinan kami orang Kristen dengan keyakinan abang Islam. Ya mau menyamakan siapa? Enggak, maksudnya gini, karena segala sesuatu pengertian dari kami itu berbeda jauh dengan pengertian Ya sama. iya lu, makanya saya nggak pernah membantah Anda tadi. Saya bikin nyaman Anda, apapun yang Anda katakan saya bikin nyaman. Kan pernah saya bantah Anda berdua? Enggak, Saya nggak debat loh Anda ini. enggak. Apapun yang Anda bawa datanya, saya cuma minta diperkuat dong, terangin dong. Saya kan pengen belajar sama Anda berdua. Ya jadi Anda kalau nyaman memang- tuh diskusi dengan saya? Nyaman kan? nyaman. Ya nyaman. Kalau seandainya nanti Bang Handi 5 tahun lagi menjadi presiden, kami sama Bang Bles pasti nyucuk abang. Iya, saya nanti angkat Anda menjadi menteri pertuhanan. Iya. Kami cukup pun Bang Andi. Tap layar di bawah. Lanjut, Ya, Bang. Allah. Layar. Menteri ketuhanan ya Bang ya, enggak apa-apa lah. Menteri agama. Kalau Pak Bles, kalau Pak Bles saya kasih jabatan Menteri Agama. Kalau Pak Ismail saya kasih Menteri Keuangan. Soalnya bisa dia menghitung duit nih. Kalau menghitung duit rajanya saya bang, Ya itu dia, makanya saya nggak kasih pernah. Menteri Keuangan lah. nggak Gitu pernah ya. menghitung. Jadi gini ya Bang ya. Saya mohon maaf ya Bang berdua ini, saya itu nggak mau debat sebenarnya sama teman-teman Kristen loh. Iya, Saya iya, iya. hanya ingin Iya. dia itu apa yang dia bawa ya, ayo Oke. saya tanyain sedikit-sedikit. Saya nggak mau maksa Anda gitu loh ya. Karena nyaman loh sama saya loh, nyaman, serius. Habis ini kita habis diskusi, kita berteman.
Ya, Ya, betul. tidak ada dendam di antara kita gitu ya. Lebih jauh nyaman sama sama Bang Handi daripada Bang Juma. Kalau Bang Juma tadi udah dibentak-bentak kami nih. Enggak. Bang Juma itu sama dengan adik Oh, saya iya. itu. Emang suaranya kenceng. Suaranya, caranya memang begitu. Tapi dia orangnya baik. Coba aja lu kasih rekening ke dia, pasti lu ditransferin. Serius. Bener, serius bang. Banyak kok teman-teman Kristen ditolong oleh beliau itu. Enggak. Iya, nggak apa-apa. Namanya demi kebaikan kan. Jadi untuk perbaikan nasib kita ke depan bang, Ya, ya, mari kita introspeksi diri kita. Kita itu hidup kan diberi akal untuk berpikir gitu ya. betul. Kita beriman itu juga berlandaskan akal juga gitu. Saya Betul. kasih contoh di dalam Bible Anda gitu kan, Yesus berkata, pakailah akal budimu, kan disuruh berakal kita. Ya. Gitu ya. Kalau Yesus sudah berkata ini bang, mohon maaf ya bang ya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah engkau utus gitu ya. Terus Yesus juga mengajar di Matius 22 berapa gitu, 22:19 kalau nggak salah, Sema Israel gitu ya, hukum terutama, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu esa gitu. Saya sih sebagai umat muslim itu ya sangat mencintai Yeshua Amsia. Saya sangat memuliakan dia karena dia memang nabi yang harus diimani gitu. Nah, apapun yang pernah diajarkan di muka bumi itu, sepanjang dia tidak bertentangan dengan kodratnya sebagai rasul, utusan Tuhan, kami ya iyakan saja. Cuman yang problem sekarang ini adalah banyak penulisan-penulisan menjual namanya Yesus, padahal Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Nah, inilah yang kami luruskan, Bang. Coba Anda baca di Kejadian lah, atau di Perjanjian Baru yang tulisan merah itu loh, Bang. Anda pelajari dulu di situ. Siapa sih yang mendominasi di Bible Anda itu? Karena Anda perlu tahu, yang mendominasi adalah tulisan Paulus, mulai Roma, Korintus, Efesius, dan lain-lain, Bang. Iya. Gitu ya. Jadi Jadi gini Bang. kalau Anda boleh baca, saya tidak pernah mendengarkan Yesus mengklaim dirinya itu Tuhan pencipta alam semesta. Yang banyak yang diucapkan oleh Yesus adalah, aku ini utusan Tuhan. Itu loh, Bang. Itu intinya, Bang. Ya, jadi gini Bang. Silakan. Ya. Jadi itulah kepercayaan tadi dari awal kita sudah mengatakan bahwa ya kepercayaan itu bagi kami orang Kristen adalah mengakui akan kejujuran dan kemampuan seseorang benar-benar dapat memenuhi dan menjadi harapan kami sebagai orang Kristen, Bang. Ya. Jadi gini, sebetulnya kami nggak pernah mengatakan Anda salah di persepsi Anda bahwa Yesus itu tidak Tuhan. Tapi bagi ajaran kami, orang Kristen ya, memang kami sudah dari awal dan sudah mendarah daging di dalam kehidupan kami, ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu dengan satu-satu alasannya, mungkin pribadi lepas pribadi kami orang Kristen, kami juga beda penilaian. Tapi sebagian kami orang Kristen sudah tetap berdiri di dalam kasih Yesus Kristus yang kami sebut sebagai Tuhan itu adalah juru selamat bagi kami setiap dalam kepercayaan orang Kristen. Gitu loh Bang Andi. Ya, saya juga nggak mau memaksakan abang ya. Iya. Tapi abang juga tidak boleh membantah argumentasi kami kalau di Bible Anda itu banyak sekali tertulis Yesus mengklaim dirinya utusan Tuhan. Nah, manakala Anda sebagai Kristen ya menyalahkan kami kalau kita membaca apa adanya di Bible, tidak ditambah tidak dikurangi, Yesus sendiri yang mengklaim dirinya utusan Tuhan. Kalau Anda membantah saya, Anda menghakimi saya, itu artinya Anda membantah Yesus itu sendiri. Gitu loh. Saya tidak pernah menambah-nambahkan apa yang ada. Terutama sekali Yohanes 17:3, Yohanes 5:30, Yohanes 14:28. Udah banyak sekali, Bang. Banyak berjubel-jubel sekali Yesus berkata, aku utusan Tuhan. Termasuk waktu dia membangkitkan Lazarus itu loh, Bang. Yohanes 1 sampai Oke, 1 sampai saya 40 tambahin. lebih itu, Bang. Yesus Ya. utusan Tuhan. Sekarang saya mau nanya kepada Anda. Kalau saya mengatakan menurut Yesus, Yesus adalah utusan Tuhan. Salah atau benar, Bang tuh?
Saya Silakan. tambahin Bang Andi. Iya. Sebenarnya apa yang dikatakan Bang Andi itu ya benar. Yang di isi Alkitab juga benar. Cuman kan konsepnya Bang Andi punya mungkin yang teman-teman yang lain berpikir bahwa dia diutus, bahwa dia itu utusan. Nah, kami juga mengatakan dia utusan, tapi konsep kami dia mengutus dirinya sendiri menjadi manusia. Gitu aja Bang perbedaannya. Karena ya kalau teman-teman memang ya benar apa yang dikatakan Alkitab memang dia utusan, cuman konsepnya kita berbeda. Kalau kalian kan mengatakan bahwa dia utusan dari Allah, bahwa dia manusia seperti nabi-nabi lain. Tapi kalau kami mengatakan dia utusan, ya dia mengutus dirinya sendiri turun Oke. ke dunia ini gitu Bang. Oke. Kalau Yesus yang mengutus dirinya sendiri, Bang Bles, ini sepertinya bahasa yang tidak baku sesuai KBBI. Karena kalau saya keluar beli rokok, saya mungkin ditertawakan orang banyak. Pak, saya mengutus diri saya sendiri untuk beli rokok. Saya ke apotik, Pak, saya sakit, saya mengutus diri saya sendiri mau beli obat. Pasti yang jaga di toko obat itu Anda waras. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus mengutus dirinya sendiri, ini sepertinya kurang etis Bang diucapkan begitu. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengaku diutus. Contoh ya, Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Lukas 10:16, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, dia yang mengutus aku. Markus 9:37, dia yang mengutus aku. Matius 10:40, ia menyambut dia yang mengutus aku. Banyak sekali Bang Yesus diutus gitu loh. Jadi Yesus nggak pernah mengatakan, aku mengutus diriku sendiri. Nggak ada Bang. Bang ini gimana sih Bang? Ya. Kenapa dia tidak mengatakan seperti itu? Karena dia kan seperti yang dikatakan Bang Ismail, esensinya dia turun sebagai manusia, bukan sebagai yang lain-lain gitu Bang. Nah kalau Yesus tidak pernah mengatakan dia mengutus dirinya sendiri, kenapa Anda mengklaim kayak gitu? Seakan-akan Anda ini lebih pintar dari Yesus Bang. Enggak juga, bukan mengklaim juga Bang. Itulah yang kami imani gitu loh. Kok bukan mengklaim, memang kami imani dan juga memang banyak juga ayat yang menyatakan hal seperti itu, menyatakan bahwa dia juga Allah itu sendiri gitu Bang. Gimana Bang? Ya Tidak salah satunya yang ada. seperti yang ditunjukkan sama Bang Ismail. Tidak bisa Dan juga Bang. di Yohanes 1 ayat 1. Tidak ada Bang. Firman yang telah menjadi manusia. Kalau Anda bawa-bawa lagi itu, waduh tambah parah loh nanti Bang kalau firman jadi manusia Bang. Ya artinya gini, ya memang kalau kita berargumen memang sudah susah agak dapat, memang tambah parah. Iya. Ya karena konsepnya itu Karena sudah saya berbeda, ini Bang, gitu. kan ini Bang, karena saya ini membela Yesus. Saya berkata sesuai apa yang pernah Yesus ajarkan. Ya. Anda sendiri ini tidak mau menerima apa yang Yesus ajarkan. Ini masalahnya, Bang. Dan tidak Ini loh, mau Bang. Loh, ini saya baca apa yang diucapkan Yesus. Anda sendiri sepertinya nggak cocok, gitu loh. Banyak sekali loh datanya Bang Yesus utusan Tuhan. Contoh ya, Bang ya. iya, betul Contoh nih, itu, saya Bang. kasih data lagi nih. Saya tidak menyalahkan itu, Bang. Ya kalau Anda nggak Saya tidak menyalahkan itu, mengatakan itu. ini ngapain Tapi Anda kan lagi tidak setuju dengan saya? ya tapi kan konsepnya berpikirnya itu kan kami berbeda. Itulah yang kami siapa? imani. Anda konsep berpikir Anda apakah sama dengan pengajaran Yesus? Tentu tidak kan Pak? Kalau Ya, kalau Anda memang mengatakan sama berarti Anda harus sama sepemikiran dengan saya, Yesus utusan. Tapi kalau Anda mengatakan, oh sorry, saya sepengetahuan dengan Paulus. Nah, it's okay. Karena Anda boleh baca Roma 14:9, di sanalah kuncinya Bang. Anda pernah baca Roma 14:9 Bang? Pernah baca belum? Kalau enggak saya bacain Pernah. aja. Pernah baca enggak? Ini lagi Kita bacain ya. Izin ya Bang. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan.
Jadi dia mati dulu, hidup kembali menjadi Tuhan dia. Terus Nah, itu dia karena hmm, karena dia sudah meninggalkan hakikatnya sebagai manusia. iya, berarti kalau Anda percaya Yesus Tuhan, artinya itu ajaran Paulus. Belum lagi Bang ya, kisah 2:36 ya. Saya bacain ya, kisah 2:36 ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Jadi ada dua data, satu di kisah para rasul, Roma 14:9, Yesus ini dijadikan Tuhan. Mana loh, jadi kalau Anda menganggap Yesus itu Tuhan, berarti Tuhan yang Anda sembah adalah Yesus, Tuhan yang dijadikan. Data loh Bang ya. Mohon maaf, ini data. Mohon maaf sekali lagi, tolong jangan lawan data. Saya ulang kembali, Roma 14:9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Baik di atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Kisah 2:36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jelas di sini Bang. Kalau ada menganggap Yesus Tuhan, berarti Tuhan ini ada yang jadikan dia menjadi Tuhan. Nah bukankah di tempat lain di Keluaran itu, jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Tidak boleh ada sembahan-sembahan lain gitu loh. Nah, tapi Paulus ini membuat Tuhan. Nah saya kasih data lagi yang agak kontradiksi. Di Lukas 2 nomor 11, di sana berkata, telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi menurut Lukas, Bunda Maria itu melahirkan Tuhan. Tapi menurut Paulus, nanti mati baru hidup kembali, baru menjadi Tuhan. Ini juga sangat kontradiksi Bang. Makanya saya mengajak Anda lah, bahwa kembalilah. Tolong, sekali lagi, tolonglah pakai akal sehat. Tuhankanlah Tuhan yang mengutus Yesus. Anda nggak perlu menjadi Islam dulu deh. Lepaskan dulu doktrin itu Bang. Serius ini. Saya sangat serius. Saya menghormati abang. Abang masih punya akal sehat lah. Banyak kok Kristen, masih Kristen dia Unitarian. Unitarian itu, dia tidak menuhankan Yesus. Yesus itu ciptaan. Tapi dia Kristen dia. Gitu loh Bang. Jadi mohon maaf, saya nggak memaksa Anda. Tapi kalau ingin benar-benar mengikuti ajaran Yesus, tempatkanlah Yesus sebagaimana dia utusan Tuhan. Kenapa? Karena Yesus di muka bumi dia bertuhan. Buktinya dia berdoa kepada Tuhan. Kira-kira gitu Bang. Oke, jadi gini Bang, ya. Dari awal kita sudah membicarakan tentang kepercayaan kami orang Kristen bahwa Tuhan itu berinkarnasi. Itu sebetulnya ya tidak bisa dipungkiri, kami sudah punya darah itu Bang. Jadi segala sesuatu konsekuensi ya menurut beda pemahaman kita, ya itu kami terima. Jadi kami mengimani bahwa keyakinan dalam hati yang berwujud lewat lisan dan perbuatan itu, bahwa itu adalah ajaran Yesus Tuhan kami Bang, gitu. Jadi kami meyakini juga Bang, itu ada di Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah firman, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada. Ini perlu kami pegang Bang. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ya, jadi gitu loh. Jadi kalau seandainya memang secara penilaian teman-teman Muslim bahwasanya, tapi bisa dibilang ini adalah satu doktrin bagi kami gitu. Jadi kami doktrin di Wahyu 1 ayat 8 itu ya, itu sudah melekat. Bahkan sampai saat ini itu melekat dan mendarah daging di dalam tubuh kehidupan kami orang-orang Kristen yang percaya Bang gitu. Itu intinya. Kalau Pak Ismail ini berbicara ya silakan saja. Ya. Tapi mohon maaf, saya berbicara berdasarkan apa yang pernah dilakukan Yesua Masia waktu ada di muka bumi. Berdasarkan data tulisan merah yang ada di Bible. Jadi mohon jangan bantah saya. Sekali lagi Anda membantah saya, data yang saya bawa berarti Anda melawan Yesus. Ya, jadi karena saya sekarang ini di pihak Yesus, Pak. Iya, tahu. Serius. Tahu. Gini, saya di pihak Yesus, apa yang Yesus pernah ajarkan di muka bumi.
Salahkah umat Islam seperti itu? Tentu tidak. Tidak. Tentu tidak. Anda harus sepakat sama kami di situ loh. Anda Tidak. harus bersalaman dengan kami. Kamilah umat Islam yang menempatkan Yesua Amasya sebagaimana mestinya. Anda tahu Yahudi, Pak? Anda tahu Yahudi seperti apa? Iya. Yahudi itu tegar tengkuk, Pak. Ya. Dia menolak kehadiran Yesus karena bukan Mesias yang ditunggu-tunggu. Kamilah umat Islam mengembalikan bahwa Yesua Amasya itu utusan Tuhan, wakil Tuhan yang ada di muka bumi. Dia manusia yang mulia, tanpa dosa, terus diberi ilmu, diberi ilham, diberi wahyu untuk mengajarkan Bani Israel agar Bani Israel Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu esa. Kata Yesus, aku setuju Yesus itu karena memang Tuhan itu esa. Aku setuju Yesus kau diberi mukjizat. Aku setuju kau Yesus diberi kelebihan daripada manusia pada umumnya, menunjukkan kau adalah utusan Tuhan yang diberi kekuatan oleh Tuhan. Kata Bapak di surga, sembuhkanlah Lazarus itu yang dari mati bisa menjadi hidup. Karena doamu telah kuterima, ku beri kekuatan kepadamu karena kau adalah utusanku yang ada di muka bumi, wakil aku di muka bumi. Kau sembuhkanlah orang-orang yang buta itu Yesus. Ku beri kau kekuatan, kau adalah utusanku. Karena kau yang ku percaya di muka bumi untuk menyelamatkan Bani Israel. Tapi sayangnya Pak, sayangnya adalah orang-orang Yahudi yang tegar tengkuk, Kayafas dan penjajah yang ada di zaman Yesus ingin mencelakai dia. Ingin bersekongkol, mereka ingin membunuh Yesus dengan memperalat Yudas. Dengan bisikan iblis menunjukkan dia, inilah Yesus yang kau bunuh nanti. Tapi apa yang terjadi Bang? Sorry aku batuk. Apa yang terjadi? Datangnya Al-Quran mengatakan bahwa utusan Tuhan Yesua Amasya ini disayang oleh Sang Pencipta, diselamatkan, diangkat hidup-hidup, tidak akan pernah disentuh oleh tangan-tangan jahil. Bukankah di dalam ajaran Yahudi mengatakan bahwa tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah? Kita sepakat semua di sini, Yesus itu tidak bersalah. Setuju semua di sini. Ya, Kita semua sepakat Yesus tidak bersalah dalam hal ini. Jadi gini Bang. Kalau mau sinkronkan dengan ajaran Tuhan, tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Kenapa orang Yesus tidak bersalah dibunuh? Artinya tidak ada pembunuhan Yesus. Kira-kira gitu lah Bang ya. Tolonglah Bang, berhentilah melawan Yesus. Oke, makasih. Pade lanjutin Pade, kerja Pade. Yo Bang Bless the Lord. Terima kasih Bang, udah sama-sama kita. Besok hari Senin jadi Ya, kerja. tapi cobalah kita pikir-pikirkan kata-kata Bang Hendy Bang. Bukan kata-kata saya Bang, pengajaran Sedikit Yesus saya itu Bang. tambahin ya. Enggak Ya, maksud silakan, Pak De. katakan melalui abang gitu loh. Iya. Saya melihat ajaran Kristen ini kebalik dengan apa yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Dalam Amsal 21 ayat 18, orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar. Pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Seharusnya yang disalib itu Yudas. Sebagai gantinya Yesus orang jujur. Bukan malah Yesus yang dijadikan tebusan untuk orang berdosa. Coba dicek itu. Amsal 21 ayat 18 itu. Seharusnya orang fasik, Yudas, yang dijadikan tebusan untuk Yesus. Bukan Yesus yang dijadikan tebusan untuk orang-orang fasik, untuk orang-orang pengkhianat, tidak seperti itu. Makanya nanti kalau kita lihat di dalam Mazmur 91 ayat 8, Yesus itu menonton pembalasan terhadap orang fasik. Coba dilihat di dalam Mazmur 91, itu nubuatan untuk Yesus ayat 8. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri,
dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, nubuatan ini juga dikutip oleh iblis ketika mencobai Yesus di padang gurun. Anda lihat dalam Matius 4 ayat 6. Lukas 4 ayat 6 juga. Coba dicocokkan, cocok enggak dengan Mazmur 91 ayat 11-12 itu. Ketika iblis meminta Yesus untuk menjatuhkan dirinya. Kalau memang benar kau anak Allah, coba jatuhkan dirimu. Sebab ada tertulis tentang engkau, malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, seharusnya Yesus menonton terhadap pembalasan orang-orang fasik. Begitu, Bang. Ya, Pak, oke. tapi jawaban Yesus Ya. apa, Pak? Jawaban Gini, Yesus apa, Pak? Nah, gini, Coba Bapak teruskan, jawaban Yesus apa, Pak? Jawaban Yesus yang mana? Yang Bapak Jangan bawakan mencobai tadi. Tuhan Allahmu. Puji Tuhan, Bapak sendiri mengatakan bahwa Iya, Tuhan Yesus adalah tapi Tuhan. Anda salah Terima kasih, kaprah, Pak. Bos. Anda Terima salah. Itu maksudnya bukan Terima mencobai kasih, Pak. Yesus. Maksudnya iblis. Bentar, dengar. Bentar. Di hadapan Maksudnya Tuhan itu langsung jangan dengarkan dulu. mencobai. Bentarlah saya jawab. Anda kan nggak ngerti Bible, ya. Maksud Yesus itu jangan. Aduh, ini apa sih? Siapa sini berisik? Ini apa sih? Pak Ismail di mute dulu. Ganggu dong, ganggu. Terusin. Tolong di mute Maksud dong yang lain. Yesus itu jangan mencobai janji-janji Tuhanmu. Ini jangan mencobai Tuhan Allahmu itu tertulis dalam Ulangan 6 ayat 16. Ya, dilihat konteksnya itu. Apa itu maksudnya di situ tuh? Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di masa mencobai dia di masa. Nah, ini bukan berarti maksudnya Yesus ini Allah, bukan. Kalau memang Yesus itu Allah, kenapa di ayat 10 Yesus ngomongnya begini? Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ya, nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Kalau memang di situ Yesus Allah, seharusnya bunyinya nyala iblis, sebab engkau harus menyembahku. Betul. Gimana Yesus itu Allah itu sendiri? Sedangkan di Yohanes 20 ayat 17 Yesus ngomong begini, aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Yesus punya Allah, Bos. Masa Yesus Allah itu sendiri? Mikir dong. ya, Nah, oke. itu- Oke, Bang. Kita akan jawab. Tersenyum, ntar dulu kalau tersenyum. Ini habis Ismail dulu baru Anda. Ah, ah. Soal Anda Bang, kecil. Ya. Stop dulu ya. Nah, jadi disitulah Pak Bibel, ya, jalan letak kami sebagai orang kepercayaan ke Yesus itu, ya. Jadi kami banyak mengalami dosa-dosa, ya, menurut itu konteks kami Kristen, ya. Banyak mengalami dosa-dosa di waktu perjanjian lama. Jadi justru itulah, ya, kepercayaan kami di perjanjian baru, di mana Yesus Kristus itu diutus adalah sebagai Tuhan, dan Allah itu sendiri berinkarnasi, jadi menjadi satu gitu. Jadi satu contoh itu kan saya bilang di konteks kami orang Kristen, ya memang begitu. Makanya kami mengimani perjanjian baru itu adalah satu keselamatan dan kebenaran bagi kami untuk menjalani kisah-kisah yang diberikan Yesus Kristus kepada kami sebagai penebus dosa manusia yang kekal sampai selama-lamanya. Begitu doang. Nah, itu Yang bisa jadi tebusan itu pengkhianat atau orang benar?
Jadi begini, ya. Jadi setiap Coba dijawab dulu. Yang bisa jadi tebusan itu orang benar atau orang penjahat atau orang fasik? Yesus itu di kayu salib, Bang. Yesus itu di kayu salib demi menggenapi keinginan Allah, Bang. Gitu. Kok nggak dijawab? Atau Anda menganggap Yesus ini pengkhianat, Yesus ini orang fasik, sehingga bisa dijadikan tebusan? Bang, gini, tidak selamanya orang yang benar itu mendapatkan sesuatu yang diinginkan mereka. Satu contoh gini, banyak satu contoh yang kita ambil ya, orang yang tidak bersalah juga banyak dipenjarakan. Oke, sekarang tunjukkan satu ayat saja di dalam kitab Anda bahwa orang benar itu dijadikan tebusan untuk orang berdosa. Di mana ada ayat seperti itu? Itu nggak ada. Jadi gini. Nggak ada. Kenapa Anda tidak pakai yang ada aja? Yang ada adalah Yang ada adalah orang fasik dijadikan tebusan orang benar. Pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Jangan dibalik-balik. Ya, tadi kan saya sudah bilang itu agar terjadi ya, agar terjadi apa yang dikehendaki Allah itu sendiri, gitu loh. Di mana kehendak Allah bahwa dosa manusia itu ditebus dengan manusia juga, itu di mana? Justru itu maka Ayat Allah mana? inkarnasi guna menebus dosa manusia yang ada di dunia bagi percaya keyakinan dan kebenaran. Itu imanmu, Kristen. Bang. Itu imanmu, tapi tidak sesuai, tidak alkitabiah, Bang. Di dalam kitab Anda tidak ada Tuhan ya mengatakan dia akan jadi manusia. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah ngomong kalau dia adalah inkarnasi Tuhan. Ini Anda dapat dari mana ajaran seperti itu? Tuhan inkarnasi jadi manusia. Apakah Tuhan pernah ngomong atau Yesus pernah ngomong? Dari mana ini? Oke, jadi gini. Seandainya ya, ini seandainya kami salah memahami kepercayaan kami dan keyakinan kami di dalam ajaran kasih oleh Yesus Kristus bagi kami. Jadi menurut Bang Bimbel ya, apakah kami layak akan masuk ke kerajaan sorga atau tidak? Tidak. Oh tidak. Ini. Tidak. Ya. Ini saya kasih ayatnya. Saya silakan. Sugi Kristologi itu nggak pernah ngomong kalau nggak pakai data. Ya, Nggak pernah, harus pakai data. Oke. Ya. Yesus berkata begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan menduduki kerajaan surga. Melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapakku yang di surga. Orang-orang yang sudah terlanjur menahankan Yesus dengan berharap masuk surga. Ini bertanya-tanya kepada Yesus. Oh Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak mengenalmu. Nyahlah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Baca baik-baik. Neraka Anda, Bang. Oke, gini. Jadi Anda mengakui Yesus Kristus itu adalah sebagai utusan, ya, Bang? Yesus Wah, mengakui iya. dirinya kok. Ya, oke. Jadi Berdasarkan pengakuan Yesus, Bang, tentunya, ya, Bang. jadi gini. Jadi seandainya kalau kami juga mengakui Yesus Kristus itu adalah sebagai utusan, apakah kami masuk surga? Belum tentu. Oke. Gini. Ya, Gini. satu pertanyaan lagi, Bang Bimbel. Oke, saya jawab dulu. Oke. Saya jawab. Ya. Yesus berkata di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6. Yesus memanggil 12 muridnya dan berpesan, janganlah kamu masuk ke kota orang lain atau kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari umat Israel. Domba yang hilang ini jangan dipahami orang-orang Kristen, nggak masuk. Ya, jadi gini. Bentar sedikit, Bang. Saya selesaikan dulu, Bang. Biar gamblang, Bang. Jadi domba yang hilang ini maksudnya adalah dari 12 suku Israel. Kenapa begitu? Karena pada masa Yesus, bangsa Israel itu sudah menyebar ke seluruh dunia. Sejak kapan? Sejak zaman Asyur. Israel dihancurkan oleh Raja Asyur. Ya, sehingga bangsa Israel itu terpecah menjadi dua bagian, Israel Utara dan Selatan. Anda baca di dalam kitab Yesaya 7 ayat 21. Pada hari ini, dengan
pisau cukur yang dipinjamnya dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur. Tuhan akan memangkas rambut dan bulu paha. Bahkan pisau cukur itu melenyapkan janggutnya juga. Itu jangan dipahami Tuhan pinjam pisau cukur ya. Bukan, maksudnya Tuhan akan menghancurkan bangsa Israel melalui bangsa Asyur, Raja Asyur. Nah, sejak saat itu bangsa Israel itu sudah menyebar ke seluruh dunia. Sehingga pesannya Yesus melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Jadi Yesus tidak pernah ya mengatakan dia diutus untuk seluruh bangsa, tidak ada. Kalaupun ada ayat, seharusnya ada ayat yang menghapus ayat pertama. Kalau dalam Islam disebut mansuk. Ini ayat pertama ini harus dimansukkan, dibatalkan. Ya, kenapa begitu? Karena Yesus datang ke dunia bukan atas inisiatif dia sendiri. Yohanes 5 ayat 30. 31. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang aku lakukan sesuai yang aku dengar. Pengadilanku adil bukan datang dariku, tapi datang dari yang mengutus aku. Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Jadi kalau Yesus mau mengalihkan penginjilannya ke seluruh bangsa, harus ada delegasi yang kedua. Perintah yang kedua dari Bapaknya. Tapi tidak ada. Oke. Jadi Yesus hanya untuk Israel saja. Oke, ya. Abang tadi mengatakan domba yang hilang. Itu domba yang hilang adalah perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada murid-murid dia. Itu tercantum dalam kisah ini. Itu di Matius 18 ayat 12-14 mengatakan, dan di Lukas 15 ayat 1 sampai 7, ya. Jadi Coba dibaca. Kenapa Yesus mengatakan domba yang hilang? Dibaca Bang, supaya netizen tahu, dibaca kayak saya, ayatnya ini baca. Biar paham orang. Siap. Itu ada di Matius 18 ayat 12 sampai 14 ya, Bang. Bentar ya. Jadi itu perumpamaan bagi Yesus Kristus gitu loh. Enggak, Matius berapa? Matius 18 berapa? Matius 18 ayat 12. Coba buka dulu Bang, aku bimbelku susah bukanya. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapakmu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Bagaimana ini bisa Anda artikan ke orang Kristen? Intinya gini loh, Yesus itu mengatakan intinya ya, lebih berharga orang yang percaya satu orang daripada orang yang tidak percaya kepada Allah beribu-ribu orang. Itu loh. Itu intinya di situ. Jadi lebih berharga seseorang yang beriman, yang memang betul-betul mempercayai Allah itu sebagai keselamatan, daripada orang yang tidak beriman. 5.000 orang tidak ada artinya. Itu perumpamaan dombanya. Gitu aja Bang. Baik. Yesus tidak pernah menyebut orang di luar bangsanya itu adalah domba. Bahkan ada orang perempuan dari Kanaan yang menyebut Yesus Tuhan, itu masih disamakan dengan guguk. Yohanes 15 ayat 22 sampai ayat 27 Anda baca. Ada orang perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan. Dia sangat menderita. Dia minta tolong kepada Yesus. Ya, tapi Yesus tidak peduli. Apa kata murid? Guru, usirlah perempuan itu. Ia terus mengikuti kita. Sambil teriak-teriak. Apa jawab Yesus? Pak, aku diutus sudah membawa ayat ini. Karena ini menyatakan bahwa Tuhan itu memang mengampuni seluruh dunia, Pak. Terima kasih, Pak. Bentar. Ya, bentar. Ya, oke. Jadi di situ Yesus ngomong apa? Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel. Matius 15 ayat 24.
Ya, tapi perempuan itu terus, oh Tuhan, anak Daud, sambil sujud. Tolonglah aku, anakku kerasukan setan, ia sangat menderita. Apa kata Yesus? Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Hei ibu, karena imanmu, maka jadilah seperti yang kau kehendaki. Kemudian anak perempuan itu sembuh. Ya. Haleluya, Pak. Jadi Itu jawabannya, ini Pak. yang saya ingin Haleluya, saya Pak. Terima sampaikan. kasih, Pak. Bentar Bang, Haleluya. bentar. Jadi yang ingin saya sampaikan, walaupun perempuan itu nyebut Yesus Tuhan, tetap disamakan dengan anjing. Artinya Yesus tidak pernah menyebut orang di luar bangsanya domba. Di mana ayatnya Yesus menyebut orang di luar bangsanya domba? Tidak ada. Itu kiasan. Ayat itu jangan dipahami Yesus sedang mengajarkan sesuatu, tidak. Konteksnya ayat itu Yesus menolong. Anak-anak Misalnya. itu orang Yahudi, Pak. Betul, Anak-anak itu betul. orang Yahudi. Makanya Betul, betul. Tidak Tetapi layak perempuan roti itu makan. bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Anak-anak orang Yahudi, anjing orang di luar Yahudi. Betul. Iya, tapi karena iman dia percaya dia sembuh. Itu Pak. Bukan maknanya, Pak. percaya, Terima kasih, Bang. Pak. Haleluya, Pak. Perempuan itu percaya apa yang dikatakan Yesus, bahwa dia diutus hanya untuk bangsa Israel. Perempuan itu percaya bahwa bangsa di luar Israel itu anjing. Lihat apa yang dikatakan perempuan itu. Benar Tuhan. Tetapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Hai ibu, Betul, Pak. karena imanmu maka jadilah seperti yang kau kehendaki. Bukan berarti Haleluya. perempuan ini mengakui Yesus itu untuk seluruh bangsa. Tidak. Justru perempuan ini mengakui Yesus diutus untuk bangsa Israel. Dan di luar bangsa Israel adalah guguk anjing. Itu yang benar. Terima kasih Pak sudah bawa ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar, Pak. Dan nobat itu tergenapi, gitu loh. Silakan Benar ngomong dulu, Pak. apanya? Coba dibaca dengan baik deh. Dibaca dengan baik loh. Dibaca Saya itu. sudah baca ratusan kali, Pak. Apakah Maknanya setelah begitu, Pak. perempuan itu menyebut Yesus Tuhan itu disamakan dengan domba? Oh Tuhan anak Daud. Apa langsung disebut dombaku? Tidak, anjing tetap anjing. Lihat ayatnya itu. Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Tetap aja disamakan dengan anjing walaupun udah nyebut Yesus Tuhan. Betul, tetapi karena iman dia percaya anaknya sembuh, Pak. Percaya Begitu juga sebagai kami, apa? Kalau kami percaya kepada Tuhan Yesus, kami akan percaya diselamatkan, percaya Pak. sebagai Haleluya. apa? Perempuan itu percaya sebagai apa? Percaya Yesus sebagai apa? Itu adalah rahasia Alkitab yang disingkapkan, Pak. Orang yang Aduh. punya Roh Kudus Percaya Yesus mengerti sebagai apa? maknanya itu, Pak. Sebagai tuannya. Jawabannya ada di ayat sebelumnya, Bos. Dibaca baik-baik. Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel. Terus orang di luar Israel itu guguk, dibenarkan oleh perempuan itu. Benar Tuhan, yang dibenarkan apa? Yang dibenarkan oleh perempuan itu. Coba Dia Bapak disamakan baca dengan betul-betul, Pak. anjing. Benar Tuhan. Ya, Iya, karena iman dia percaya kepada Yesus, imannya Iya. iman sebagai apa? anaknya disembuhkan. Dia percaya Imannya iman Yesus sebagai adalah apa? juru selamat. Imannya iman sebagai apa? Iya, dia mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, Pak. Di mana di situ Yesus mengatakan juru selamat, mengajarkan kepada perempuan itu juru selamat? Di mana ayat mana? Pada frase mana? Karena Coba dia dibaca dari ayat menyaksikan 22. Karena dia menyaksikan pengajaran dari Tuhan Yesus. Ayat sebelumnya itu, Bos, sudah menerangkan benar Tuhan. Tetapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yang dibenarkan perempuan itu adalah dia disamakan dengan anjing. Itu loh yang benar. Anda ini Itu kemana-mana. Bahasa kiasan anak-anak. Yang adalah bilang orang itu Yahudi. bahasa, yang bilang perempuan kiasan itu anjing orang betulan Yahudi. siapa? Memang itu kiasan. Tetapi karena Orang dia di luar percaya, Pak. Israel Karena itu iman, oleh karena iman dia diumpamakan percaya, dengan anaknya sembuh, Pak. anjing. Gitu loh. Padahal Tersenyum bukan kalau orang orang bicara. Israel, dia orang Kanaan. Stop dulu. Tersenyum. Lu bisa diskusi nggak sih? Kalau orang bicara, lu diem. Ya, kamu diam. Jadi- Kamu bicara, orang mendengarkan. Kau orang ngomong, lu ngomong juga. Gimana lu mau dengerin? Ya, jadi yang silakan, Pak De, dibenarkan terusin dulu. ini
Bukan membenarkan Yesus sebagai Tuhan. Bukan. Karena di sini Yesus nggak mengajarkan tentang ketuhanan. Tapi yang diajarkan, yang dikatakan Yesus itu. Aduh, guruku. Kabar dulu ya. Bang Juma. Assalamualaikum Bang Juma. Noise. Mic-nya begitu kenapa? Ya, tolong dibetulin mic-nya dulu. Ya, oke. Ya. Waalaikumsalam Bang Juma. Coba dibaca dengan baik deh. Dari ayat 22 sampai ayat 28. Adakah Yesus itu ngomong aku Tuhan? Enggak. Jadi kalau Yesus di sini tidak mengajarkan dia Tuhan, bagaimana mungkin perempuan itu mempercayai Yesus sebagai Tuhan? Enggak. Yang dipercayai perempuan itu benar Tuhan. Yang dibenarkan oleh perempuan ini apa? Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Itu yang dibenarkan. Jangan lari kemana-mana. Jangan asumsi tafsir ayat pakai ayat. Ya, itu baru benar. Nggak bisa ayat ditafsir pakai asumsi. Nggak ada itu. Salah. Tafsir ayat pakai ayat. Baru benar. Oke, Bang Bimbel berjalan ya. Jadi dari awal kita sudah ngomong sama Pak Handi ya, bahwa sebetulnya kebenaran kita orang Kristen itu ya, dari awal sudah kita imani. Jadi begini Bang Handi ya. Jadi satu contoh begini. Benar dan di antara benar dan tidak benar. Abang tadi tidak layak disebut domba. Itulah ajaran bagi kami kasih ya. Kasih kekristenan itu yang telah diajarkan kepada kami adalah kasih mutlak yang datang dari Yesus Tuhan Kristus, yaitu mengampuni. Ya, jadi selayaknya bagaimana Yesus Kristus itu mengajarkan kepada kami sebagai konteks orang Kristen. Kami imani Pak, memang kalau kita kaji di sana ya, banyak memang suatu perbedaan yang di antara kita tidak dapat mengertikan. Jangankan sama Anda yang kawan kami Muslim ya, kami saja ya, orang-orang Kristen juga tidak semuanya baik-baik di dalam itu gitu. Jadi pemahaman kami itu, selaku kami orang percaya juga ada yang berbeda pemahaman. Jadi intinya gini Pak, tadi saya sudah bilang sama Pak Handi ya, kami itu berdiri di dalam iman Kristus. Itu yang keyakinan kami yang ada di dalam hati, yang berwujud lewat lisan dan perbuatan gitu. Jadi kami tidak menyalahkan segala sesuatu apa yang Anda pikirkan dan apa yang itu sih logika sih. Kayak Bang Handi tadi bilang logika Anda memikirkan segala sesuatu hal yang menurut Anda tidak ada kebenaran gitu. Tapi kami juga selaku umat Kristen ya, berhak mempercayai Yesus Kristus itu sebagai Tuhan ya, karena itu memang udah diajarkan kepada kami kasih itu gitu. Nah, gitu Ini aja. saya dilaporin sebagai kebencian. Jadi gini Bang, mudah-mudahan saya nggak terputus ya. Yang menyebabkan terjadinya perbedaan karena Anda ini tidak sepenuhnya percaya dengan Yesus. Coba kalau Anda itu bentar Bang, jangan disela Bang. Bentar, jangan disela. Anda ngomong tidak saya sela Bang. Biarkan saya bicara dulu ya. Karena Anda tidak sepenuhnya percaya dengan ucapan Yesus. Kalau Anda sepenuhnya percaya dengan ucapan Yesus, Anda nggak akan berbeda dengan kami. Ketika Yesus berkata, aku utusan, pahami Yesus itu utusan. Jangan ditafsir yang lain-lain. Kenapa saya bilang jangan ditafsir yang lain-lain? Karena Yesus menegaskan di dalam Yohanes 13 ayat 16, seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Coba Anda pegang baik-baik ayat ini. Saya kira saya putus. Coba Anda pegang baik-baik apa yang dikatakan Yesus. Seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Yesus hamba. Yesus utusan. Mau dipelintir kemana lagi? Nah, yang menyebabkan kita tidak sinkron, terjadi perbedaan karena utusan masih Anda tafsir. Oh, maksudnya firman. Tuhan itu mengutus firman-Nya. Di mana ada kata-kata seperti itu? Di mana Yesus ngaku aku adalah firman? Padahal Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat
ayat 8. Segala firman-Mu yang Kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka menerima. Dan mereka tahu benar bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Nah, kalau memang Yesus ini adalah firman yang jadi manusia, seharusnya Yesus tidak terima firman lagi. Tapi faktanya Yesus masih menerima firman. Berarti Yesus bukan firman yang jadi manusia, tapi Yesus terjadi karena Tuhan berkehendak. Tuhan berfirman, maka jadilah Yesus. Karena memang faktanya Yesus itu utusan. Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin yang setia, firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Yesus ciptaan, tidak mungkin dia adalah firman yang menjelma jadi manusia. Terima kasih. Pak De kena repot keluar TikTok dulu kali. Ya. Ada Bang Juma, saya persilakan kepada guru saya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya gimana? Mantap. Mantap abang. Oke, baik. Jadi sepintas saya mendengarkan ya teman-teman sekalian terkait dengan Kristen. Kalau kita berbicara mengenai Yahudi, sebenarnya itu nggak ada hubungannya dengan Kristen. Karena Yahudi ini adalah agama yang sudah final. Yahudi ini adalah agama yang independen, tidak ada hubungannya dengan Kristen. Agama Kristen ini adalah agama yang didirikan oleh orang Farisi yang dihadiahkan kemudian untuk Romawi sebagai penguasa pada saat itu. Ini harus dipahami oleh teman-teman Kristen awam. Sebenarnya tokoh-tokoh Kristen itu udah tahu bahwa agama Kristen itu adalah agama yang ada kemudian disebabkan oleh adanya pengajar nabi palsu yang Yesus sudah nubuatkan di dalam Matius 7 nomor 15. Ada nabi palsu yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang kemudian nyamar seperti domba tapi sebenarnya itu adalah serigala. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus di sana jelas disebut sebagai nabi. Sementara dia tidak pernah kemudian diceritakan oleh Yesus selain daripada nubuatan Yesus itu sendiri dengan keberadaan nabi palsu ini. Kenapa Paulus itu bisa menulis 13-14 kitab? Karena dia nabi palsu. Karena dia nabi. Kalau dia bukan nabi, lalu dari mana kemudian catatan-catatan yang begitu tebal 14 kitab ini? Apakah dia wartawan saja? Apakah dia penulis sejarah? Apakah dia seorang guru jurnalistik? Tentu tidak. Dia mengaku apa yang dituliskan itu adalah ilham dari Tuhan. Nah, sekarang permasalahannya kalau dia menerima ilham dari Tuhan, dia mengatakan, diberitakan kepadanya dari Yesus Kristus. Berarti dia menerima firman. Kan seperti itu adanya. Nah, kalau dia menerima firman, berarti betul tulisannya itu ditengarai sebagai firman Tuhan. Berarti tergenapi apa yang Yesus katakan. Dengan mengatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, waspadalah kepada serigala yang datang padamu, nyamar seperti domba. Siapa sih yang datang kepada Bani Israel? Hindu, Buddha, Islam, atau Kristen? Ya tentu Kristen. Satu agama yang nyamar-nyamar, yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, sebagai pengikut dan pelanjut Bani Israel, itu agama Kristen. Islam meskipun mengklaim menyembah pada Tuhan yang kemudian mengajarkan dirinya datang kepada nabi-nabi, Ibrahim, Isa, Yakub, Musa, Daud, Salomo, dan juga Isa. Tapi umat Islam itu tidak pernah kemudian datang mengaku sebagai pengikut daripada Yesus atau datang mengaku kepada Yahudi sebagai
Bani Israel rohani. Kenapa? Umat Islam tahu bahwa segala aspek yang datang kepada Bani Israel, kenabian, kitab suci, itu hanya untuk mereka Bani Israel. Nah ini Kristen. Jelas-jelas mereka ini adalah pengikut Paulus. 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah pengikutku, sebab aku ini juga adalah Kristus. Jadi Kristen disebut sebagai pengikut Kristus. Kristus yang dimaksud bukan anak Maria, tapi Kristus yang dimaksud itu adalah Paulus. Coba lihat bagaimana kemudian trik yang digunakan oleh orang Kristen. Semua yang dilakoni teman-teman Kristen itu pasti pengajaran yang bersumber dari Paulus itu sendiri. Nah ini yang perlu saudara pahami. Jadi sekali lagi saya katakan, Kristen didirikan di Antioquia, nama pendirinya adalah Paulus. Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang-orang Yahudi sesamanya pun tahu bahwa Paulus itu adalah tokoh dari agama Nasrani. Berarti pendiri Nasrani atau Kristen itu adalah Paulus di Antioquia. Paulus menyebut dirinya sebagai Kristus. Nah, inilah nabi palsu yang Yesus minta kepada Bani Israel agar waspada. Makanya Bani Israel sampai hari ini tidak mau percaya kepada nabi palsu Paulus ini. Kenapa umat Islam itu menggaung-gaungkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun umat Islam itu berada, dengan kondisi apapun umat Islam itu, umat Islam selalu percaya diri untuk menyampaikan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi, beliau adalah rasul. Tapi teman Kristen sangat-sangat berkesan menyembunyikan Paulus. Mereka tidak pede mengakui Paulus itu nabi. Mereka tidak percaya diri mengakui Paulus itu rasul. Kenapa? Karena pada hakikat kemanusiaan Kristen menyadari melalui Bible ajaran Yesus itu bertentangan dengan ajaran Nabi Paulus. Demikian. Silakan Pak Oke. Ismail. Pak, Ya. boleh. Salam Bhinneka Tunggal Ika Bang Juma. Salam. Iya. Ismail lu jangan takut sama Bang Yuma. Lawan. Kok takut? Kenapa harus takut di dalam kebenaran? Ya Gini udah, loh Pak. terusin lawan. Ya. Oke, bukan dilawan, dijelaskan. Itu yang benar. Oke. Segala sesuatu yang Abang jelaskan itu sih benar apa adanya. Jadi Paulus itu memang yang dikenal sebagai Paulus dari Tarsus atau Rasul. Paulus diakui sebagai tokoh penting dalam penyebaran dan agama Kristen. Ya, ajaran bersumber dari pengajaran Yesus Kristus. Sebetulnya Paulus itu adalah bersumber dari pengajaran Yesus Kristus. Kalau Anda bantah Paulus itu memang orang jahat, ya itu betul. Itu betul. Bagi Kristen juga menyatakan bahwa Paulus itu adalah seorang yang kejam, yang membabi buta, membunuh segala sesuatu orang Kristen sendiri. Itu betul. Tapi ya di perjanjian baru semuanya direhabilitasi menjadi satu kasih gitu. Kalau kita bilang Paulus itu juga, kalau secara logika pikiran manusia, sebetulnya orang-orang yang mengecilkan Kristen Paulus. Karena dia sebelum mendapatkan satu ajaran dari Yesus Kristus, Paulus itu juga adalah sebagai pembunuh Kristen itu sendiri. Gitu. Jadi makanya dari tadi kami sudah berbicara dengan Bang Hendy ya. Kami orang Kristen hanya berdiri di dalam kebenaran kami yang ada. Kami memang meyakini kalau bagi saudara-saudara kami yang umat Muslim tidak meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu sesuatu hal yang logika menurut Anda gitu. Tapi kalau kami orang Kristen, ya, memang sudah mengimani bahwa Yesus Kristus itu adalah sebagai juru selamat kami menuju Bapa yang ada di sorga. Kami tidak pernah menyalahkan Anda tentang itu. Tapi kita beda keyakinan, jelas kita beda satu apa yang diajarkan gitu. Jadi
sebetulnya begini aja Bang. Kalau bagi kami orang Kristen ya, kebenaran itu tetap kebenaran. Karena kebenaran tidak akan pernah diterima oleh orang yang tidak benar. Tapi kebenaran itu akan diterima oleh orang yang benar. Makanya sebetulnya kami mengamini, ya, jadi di sini kalau kita mengambil satu persoalan tentang Yesus itu adalah Tuhan atau Yesus itu adalah sebagai utusan, ya sah-sah saja gitu. Itu menurut dari versi mana kita menilai kekristenan itu sendiri. Kalau dari kami yang telah memakan roti Kristen itu, kami tetap mengimani bahwa Yesus itu adalah sebagai utusan kami, sekalian sebagai Tuhan kami untuk menjalani keselamatan kepada Allah Bapa. Nah, gitu maksudnya Bang Juma. Oke. Jadi gini Bang, saya menghargai Kristen ini, saya menghargai sebagai sebuah agama. Tapi apapun yang ada di dalamnya, Kristen ini tidak dihitung oleh Yesus. Selain sebagai agama yang penganutnya adalah penghuni neraka. Mau saudara menarasikan apapun itu tentang Kristen, faktanya Kristen hanyalah bui-bui yang dinubuatkan oleh Yesus sebagai manifestasi dari pengajaran nabi palsu. Itu aja. Tak ada yang lain. Silakan bernarasi. Kami Kristen, iya silakan, itu narasi saudara. Tapi Anda tidak akan pernah bisa meloloskan Kristen ini masuk ke dalam tubuh pengajaran Yesus. Itu permasalahannya. Penyembahan kepada Yesus, pengangkatan Paulus sebagai rasul, dinobatkannya kemudian perjanjian baru sebagai kitab firman Tuhan, didudukannya Kristen sebagai sebuah agama, dan apapun di dalam Kristen itu sama sekali di luar daripada kurikulum pengajaran Yesus sebagai juru selamat kepada Bani Israel. Kalau Kristen hari ini muncul, Yesus adalah juru selamat dunia, Yesus adalah penebus dosa warisan, Yesus, itu Kristen. Itu Kristen. Tapi bagaimana dengan Yesus? Yesus disibukkan dengan pengajaran, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada keturunan ular beludak, waspadalah kepada pengajar-pengajar palsu, waspadalah kepada nabi palsu, waspadalah kepada mereka yang serigala yang datang nyamar seperti domba. Ini kepada siapa Yesus berkata demikian? Kepada muridnya, bukan kepada Kristen. Kristen pada saat itu belum ada. Justru Kristen inilah yang akan datang nyamar seperti domba. Padahal mereka adalah serigala. Ini semalam juga saya sudah jelaskan kepada teman kita dari Kristen. Atau jangan-jangan Anda yang saya jelaskan tadi subuh itu. Enggak. Saya katakan bahwa Saya semalam naik kelapa. Oke. Saya katakan bahwasanya waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Kata siapa? Kata Yesus. Siapa yang menjadi murid pada saat itu? Siapa yang menjadi konsumsi awal daripada pernyataan Yesus ini? Bani Israel. Berarti di tengah-tengah Bani Israel kelak akan muncul pengajar atau nabi palsu. Apa yang menjadi aktivitas awal dari nabi palsu ini? Membunuh, menganiaya, menzolimi, menangkap, bahkan membunuh murid-murid Yesus. Siapa pelakunya? Itu dulu poinnya. Nggak usah kita melebar kemana-mana. Siapa oknum yang dengan gagahnya merubah semua pengajaran Tuhan yang datang kepada Bani Israel, di mana mengawali gerakannya dengan cara menganiaya murid Yesus. Itu dulu yang kita cari. Jangan diumpetin kondisi itu, keadaan itu, situasi itu. Ini problem yang harusnya kemudian diuraikan oleh teman-teman Kristen. Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Awal dari gerakan serigala ini adalah menganiaya, menzalimi, menangkap, melaporkan, memenjarakan murid-murid Yesus. Siapa pelakunya? Ternyata Saulus di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 3 sudah disebut nabi.
Kepada siapa murid-murid yang harus waspada? Nabi palsu. Siapa yang pernah duduk menjadi nabi tapi penganiaya muridnya Yesus? Saulus. Kurang apa lagi? Matius 7 nomor 15, 16, 17 apa kata Yesus di sana? Dari buahnya. Dari buahnya. Tidak mungkin pohon yang jelek menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin batang yang baik tidak menghasilkan buah yang tidak baik. Dari buahnya kamu mengenal dia. Sekarang buah yang ada di luar pengajaran Yesus itu apa? Kristen. Itu dulu. Dari buahnya. Wahai murid-muridku, tengok aja dari buahnya kau akan tahu. Si nabi palsu ini. Sekarang kalau kita mendudukkan perkara ini, di dalam Matius 23 nomor 15 ini sudah sering kali saya sampaikan. Ya, sudah sering saya uraikan. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Apakah ini pepesan kosong? Ucapan kosong yang tak berarti. Ya, hanya angin lalu dari mulut Yesus ketika Yesus minta supaya murid-muridnya itu mengetahui bahwa ahli kitab itu adalah orang yang celaka. Orang Farisi, orang munafik. Dia menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk ke agamanya. Berarti dia punya agama. Apa itu agama? Dia punya jalan, dia punya ajaran sendiri. Di mana orang yang bertobat masuk ke ajarannya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada si orang Farisi ini. Ini permasalahan yang sudah beribu tahun. Tidak ada seorang Kristen yang mampu menunjukkan siapa ahli Taurat, siapa orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang Roma, orang Yunani menjadi pengikut ajarannya selain Paulus. Dan agama yang didirikan adalah agama Kristen. Kalau ada selain Paulus dan ada agama yang didirikan di luar Yahudi sebagai buah dari pengajaran Nabi palsu, itu mana? Orang Yahudi mana yang mendirikan Islam? Orang Yahudi mana yang mendirikan Hindu? Orang Farisi mana yang mendirikan kemudian ajaran Buddha? Tidak ada. Orang ahli kitab, orang Farisi yang mendirikan sebuah agama di luar Yahudi hanyalah Paulus, dan agama yang didirikan itu adalah Kristen. Kenapa ini tidak bisa diselesaikan permasalahannya oleh orang Kristen itu sendiri? Kenapa? Matius 23 nomor 15 terpampang jelas di sana. Bagaimana kemudian seorang ahli Taurat, orang Farisi menyeberangi lautan, mentobatkan orang Roma dan Yunani menjadi pengikut ajarannya. Dan membuat mereka menjadi 2 kali lebih jahat daripada pendiri agama itu sendiri. Ini kenapa diabaikan pesan Yesus ini? Nah, kalau saudara kemudian mampu menunjukkan ada nabi palsu yang berasal dari ahli Taurat, berasal dari orang Farisi, orang munafik, yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, meninggalkan Yerusalem, maka itu bukan berarti Paulus. Kalau ada selain Paulus, siapa? Coba Anda tunjukkan. Kalau ada agama di luar Yahudi yang didirikan oleh orang Farisi, apa nama agamanya? Coba Anda silahkan. Silakan Anda tunjukkan, silakan Anda sebutkan nama orang Farisi dan agama yang didirikan selain daripada Paulus dan Kristen. Silakan. Emang saya jawabin di atas ini. Oke, Bang Juma. Justru ya, itulah kebenaran Kristen menurut kami di dalam konteks Kristen. Karena itulah kebenaran di Perjanjian Baru, bahwa kasih itu adalah pemaaf. Kasih itu adalah karunia besar bagi kami. Jadi intinya ya, memang kita mengakui orang nabi palsu, orang yang membuat pemalsuan bahwa ia menerima wahyu dari Tuhan, atau berbicara untuk Allah, atau orang yang membuat semacam itu untuk pengkhianatan. Jadi, begitu juga di dalam kehidupan kita dunia, Bang. Tidak selamanya yang putih itu bisa benar. Tidak. Apakah menurut kita ini, orang yang sudah putih itu benar? Tidak, Bang. Pengkhianatan itu jangankan di zaman Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru,
Dan di sekarang ini juga banyak pengkhianatan loh bang. Itu sudah jelas. Jadi gini, kalau abang masalah pengkhianatan tentang nabi-nabi palsu itu, sekarang juga banyak orang di dalam kekristenan kami juga tidak semuanya memahami kebenaran gitu loh. Jadi intinya, apakah Bang Juma mengakui di tubuh setiap agama itu pasti banyak yang melakukan kesalahan? Itu banyak. Tapi kenapa tadi saya bilang katakan? Karena apa? Karena di dalam kebenaran itu hanyalah diterima oleh orang yang benar, yang memang betul-betul benar. Tapi kebenaran itu tidak akan pernah diterima oleh orang yang salah. Begitu. Ya, jadi itu wajar-wajar saja secara kehidupan. Tapi di atas itu semua, yang menciptakan mereka adalah Allah itu sendiri, gitu. Allah itu sendiri. Jadi di dalam kehidupan manusia itu, kita akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap diri kita, apa yang kita lakukan di dunia. Kalau masalah di antara surga dan neraka, biarkanlah Tuhan yang menentukan segala sesuatunya bagi kita nanti. Kalau seandainya bagi kami percaya bahwa Yesus Tuhan itu ada satu ganjaran ketidakselamatan kami menuju surga yang abadi, biarlah kami akan dihukum sesuai dengan apa yang kami perbuat dan apa yang kami jalani di dalam kehidupan dunia. Kami mengakui tidak semuanya di tubuh orang Kristen itu benar. Saya tidak mengatakan agama yang lainnya. Saya hanya mengatakan tidak semuanya di tubuh orang Kristen itu benar. Di sana banyak bermacam-macam. Malahan yang disebut nabi-nabi palsu dahulu itu sekarang juga masih ada di tubuh Kristen. Ada. Saya bisa, intinya sih secara logikanya memang mereka di dalam Kristen itu tidak berjalan kebenaran, tapi berjalan di dalam jalan keegoisan, berjalan di dalam jalan yang tidak jujur, dan membuat segala sesuatu kericuhan agar Kristen itu sendiri menjadi kacau balau di dalam kehidupan Kristen itu sendiri. Terima kasih Bang Juma. Iya, jadi sebenarnya gini Bang, yang kita butuhkan ini adalah implementasi dari keberadaan kita sebagai makhluk yang punya akal gitu loh. Makhluk yang punya akal yang mendudukkan semua perkara, kebenaran itu benar, kesalahan itu adalah salah. Nah, saudara, saya ini mencoba untuk seakan-akan di Kristen itu ada kebenaran yang kemudian dihasilkan dari pengajaran para nabi. Sehingga di antara mereka itu ada yang salah. Saya katakan itu keliru. Kalaupun ada yang benar di Kristen itu, mereka sudah mu'alaf. Itu yang perlu saya sampaikan. Kenapa demikian, saudaraku? Di dalam kitab saudara Paulus sendiri sudah menyatakan murid-murid Yesus itu semuanya adalah rasul-rasul palsu. Paulus loh yang mengklaim murid Yesus adalah rasul-rasul palsu. Ini diterangkan di dalam suratnya dia kepada orang-orang. Di dalam 2 Korintus 11 nomor 13. Coba Anda lihat di sana. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Yesus. Jadi Paulus ini menuduh bahwa utusan-utusan Kristus, utusan-utusan Yesus itu adalah utusan palsu. Ini menandakan bahwa tidak adanya kesinkronan antara iman orang Kristen dengan pengajaran Paulus itu sendiri dalam hal kedudukan pengikut Yesus yang sebenarnya. Di dalam Yohanes 6 nomor 70, akulah yang memilih engkau yang 12 ini. Salah satu di antara kalian yang 12 adalah iblis. Yesus memilih ke-12 muridnya. Dan satunya adalah iblis, yang 11-nya oleh Paulus disebut sebagai apa? Rasul palsu. Kalau kemudian dikatakan rasul palsu ini, murid-murid Yesus ini adalah rasul palsu,
Kemudian Paulus sendiri ini bukan murid Yesus. Lalu kemudian Paulus yang mendirikan agama Kristen. Lalu kebenaran apa yang Anda maksud di dalam agama saudara? Sementara kurikulum pengajaran Yesus tidak ada sedikit pun menyentuh kekristenan. Konsep ketuhanan Kristen tidak disentuh. Kitabnya orang Kristen tidak disentuh. Rasul-rasul, oknum-oknum yang dikatakan rasul di dalam penulis kitab teman Kristen tidak disentuh. Tak ada yang disentuh. Kecuali nubuatan yang tadi yang saya katakan. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang masuk ke agamamu, ke ajaranmu, dan mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ini yang saya tanya dari tadi loh. Siapa orang Farisi? Siapa ahli Taurat yang meninggalkan tanah Yerusalem, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar daripada Bani Israel, masuk menjadi pengikut ajarannya yang 2 kali lebih jahat. Itu siapa? Sementara nubuat Yesus, cerita Yesus dalam Matius 23, di nomor 36-nya dikatakan, dan ini semua tergenapi pada angkatan ini. Artinya, Yesus mengatakan bahwa nabi palsu, penyesat, pendiri agama di luar daripada Yahudi itu adalah aktornya digenapi oleh angkatan yang sesama dengan Yesus. Berarti bukan 600 tahun kemudian, bukan. Bukan 2000 tahun kemudian, bukan. Tetapi penyesat, antikristus yang disebut oleh Yesus sebagai orang celaka, ini seangkatan dengan Yesus. Jadi jangan cari di tempat lain. Ini malah dipersempit kemudian pelakunya untuk dicari dan ditemukan. Seangkatan Yesus. Kedua, dia ahli Taurat. Ketiga, dia orang Farisi. Keempat, dia meninggalkan Yerusalem. Kelima, dia menjelajahi daratan. Keenam, dia kemudian mentobatkan orang non-Yahudi menjadi pengikutnya. Yang ketujuh, ajarannya 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Nah, ini tujuh indikasi ini semuanya ada di Kristen dan semuanya ada di Paulus. Kecuali Anda ingin membantah, oh bukan Bang Suma. Pada saat itu memang ada orang ahli Taurat, ada orang Farisi, namanya Bom-Bom, mendirikan agama, nama agamanya itu CDC dan seterusnya. Itu baru bisa kita menolak. Oh betul, bukan Kristen, ternyata ada kandidat lain. Tapi kan tidak ada, Bung. Jadi narasi Anda ada kebenaran. Kebenaran apa? Wong sudah dikatakan oleh celaka dan pengikutnya menjadi orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat. Dan itu terbukti kan? Sejahat-jahatnya orang Farisi, mereka kemudian tidak mempertuhankan manusia. Sejahat-jahatnya ahli Taurat, mereka tidak pernah kemudian menggantikan Tuhan mereka dengan manusia. Tak pernah. Tapi pengikut daripada orang Farisi ini, dengan pede percaya diri mengangkat anak Maria sebagai Tuhan. Inilah yang dimaksud 2 kali lebih jahat. Kecuali saudara bisa menunjukkan kandidat lain, agama lain, ya silakan. Kita kasih waktu. Silakan Bang Ismail. Oke, ya. Oke Bang Juma. Jadi gini, kalau saya sebagai orang Kristen, ya, saya bersyukur adanya, ya, saya bersyukur adanya yang Abang bilang, yaitu ya orang-orang yang jahat. Itulah satu contoh. Karena gini Bang, tanpa adanya iblis di dalam kehidupan manusia, tujuan kita tidak akan pernah ada dalam kehidupan ini. Karena iblis itu juga dulu adalah seorang malaikat yang jatuh, yang memberontak melawan Allah. Abang akui atau tidak itu? Iblis itu juga adalah malaikat yang jatuh, yang memberontak melawan Allah itu sendiri. Jadi justru keberadaan iblis di dunia inilah keberadaan nabi-nabi palsu yang abang buat, yang abang bilang tadilah. Makanya kita harus belajar secara konsekuensi hidup, gitu. Kalau saya secara pribadi begitu.
Jadi saya sudah jelaskan. Dari tadi juga kami sudah berbicara di room ini ya, kepada Bang Handi, kepada semua teman-teman muslim, bahwasannya ya, kepercayaan kami itu adalah mengakui akan kejujuran dan kemampuan seseorang benar-benar dapat memenuhi harapan. Jadi memang kami percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan kami, dan kami percaya bahwa Dia adalah salah satunya, adalah penyelamat bagi kami orang-orang Kristen gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman muslim tidak mempersetujui tentang konsep kekristenan kami yang ada, ya itu pribadi lepas pribadi bagi kita. Itu pribadi lepas pribadi. Tapi kami mengamini bahwa kasih Tuhan dan karunia Tuhan itu selalu berdiri di dalam kehidupan kami dan hati kami. Itu kami sendiri orang Kristen yang merasakan. Kami tidak akan pernah bisa sependapat dengan Anda karena handphone kita juga beda gitu. Sekarang gini loh, Anda punya handphone, saya punya handphone. Coba handphone saya Anda atur dari tempat Anda pencerahannya. Bisa nggak? Jelas nggak bisa. Jadi seharusnya kita sebagai manusia yang hidup ya mensyukuri keberadaan iblis itu tersebut. Seperti nabi-nabi palsu, karena kita bisa belajar. Kalau seandainya kita semua sudah diperadabkan dengan kejujuran, sudah diperadabkan semua dengan kebenaran, maka habislah semua. Itu sudah nggak ada cerita di dunia ini. Kita tidak akan pernah berdebat lagi tentang segala sesuatu hal. Karena semua kebenaran yang diinginkan Tuhan telah tergenapi. Untuk apa kita berada di dunia ini? Nah, jadi saya mungkin kepada saudara-saudara muslim, begitu juga dengan Burunda Juma, besok saya kerja. Jadi mungkin inilah yang terakhir saya bisa berikan pendapat sebagai orang Kristen. Ya itu memang salah satu bisa dibilang doktrin iman Kristen yang mengakui satu Allah. Yang esa namun hadir dalam 3 pribadi, Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di mana ketiganya adalah sama esensinya. Sama kedudukannya, sama kuasanya, dan sama kemuliaannya. Itu udah kami amini sebagai orang Kristen. Tapi kami juga akan menerima konsekuensi apabila di dalam ajaran Kristen itu tidak ada kebenaran, maka neraka itu akan bisa menjadi suatu tempat bagi kami, itu kami akan terima konsekuensinya. Begitu aja teman-teman. Terima kasih. Oke Bang Ismail, saya mau nambah sedikit ya. Silakan Pak Putra. Ini masalah konteks utusan yang dibahas. Pak, suaranya Pak, maaf Pak kecil. Masalah konteks utusan yang dipahami oleh saudara kita Bible Berjalan. Jadi di sini konteks utusan yang dikatakan Yesus Kristus itu adalah kemanusiaannya. Makanya dia dikatakan utusan. Utusan dari siapa? Dari Bapa, kan dibilangnya seperti itu. Jadi ketika dia mengaku, kan itu tidak bisa langsung diterima itu. Karena manusia dia, kan gitu. Jadi perlu dipahami konteks utusan, jangan asal-asal diasumsi dan langsung diapakan gitu. Itu konteks utusan, itu fokus ke kemanusiaan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah ini saya mau bahas masalah konteks apa ini? Pewahyuan ini. Alkitab dan Al-Quran. Yang pertama saya mau bahas Alkitab. Alkitab itu dibukukan atas dari kesaksian-kesaksian sejaman dengan Yesus, yaitu murid-murid Yesus. Kesaksian ini bukan ditujukan 1 orang saja, 2 orang saja, 3 orang saja. Jadi kita sebagai manusia perlu mencek, kan gitu. Jikalau memang resmi, sungguh-sungguh memang betul kitab itu nyata dan berkuasa, harusnya kita butuh Bro, bisa kesaksian. ke fokus ke poinnya, bro. Jadi gini, yang betul kalau kita mau membahas Alkitab ini, masalah ajaran-ajaran ini tidak akan ada ujungnya ini, susah memang. Udah. Cukup ya, nggak ada ujungnya katanya Bang Juma. Silakan.
Karena apa? Karena di sini kita dua lintas agama ini, nggak bisa nih. Susah ini karena satu yang nerima, satu yang pro, satu yang kontra kan gitu. Jadi di sini istilahnya saling menerima lah, itu aja intinya. Oke, saling menerima karena tidak ada ujungnya. Silakan. Iya. Jadi yang pertama, saudara harus memahami ya. Kalau Anda mengatakan konsep Tuhannya Kristen itu satu tapi tiga, ya Anda harus juga mendalami kitab yang berasal dari Nabi Saulus. Nabi Saulus mengatakan di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim sebagai kodrat dalam rupa Elohim yang miliknya yang harus dipertahankan. Melainkan Elohim telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan Elohim mengambil rupa seorang hamba. Dan Elohim menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Elohim telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan Elohim sampai mati di kayu salib. Jadi Tuhan yang satu itu sudah mati. Tuhan yang satu itu sudah menjadi manusia. Gak ada lagi Bapa di surga. Kenapa ada Bapa di surga? Itu disebabkan karena Anda masih mengambil pengajaran Paulus. Masih mengambil pengajaran Yesus. Dan masih mengambil pengajaran Bani Israel. Sebenarnya kalau Anda mengikuti Paulus itu, di dalam Filipi 2 nomor 6, Tuhan yang satu itu datang kemudian merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, menjadi sama seperti manusia, bahkan lebih rendah dari manusia. Jadi jangan mimpi masih ada Tuhan di atas, gak ada. Menurut konteks data yang menjadi surat Nabi Saulus itu sendiri. Ini kitab saudara loh. Belum lagi Kolose 2 nomor 9. Bahwa jasad Yesus itu adalah 100% ilahi. Jasadnya Yesus. Jasadnya Yesus itu adalah 100% ilahi. Jadi jangan Anda mengatakan masih ada Tuhan di surga. Kecuali pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus Tuhannya ada di langit. Ada di surga. Kitabnya orang Yahudi, pencipta langit dan bumi itu adanya di langit. Kalau Paulus, Tuhannya Yesus. 100% jasadnya Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Yang mati Tuhan itu sendiri. Ini yang pertama yang harus saudara paham. Ya, jadi kalau Anda mengatakan Tuhan itu satu memang. Tetapi sayangnya yang satu itu telah menjadi manusia di agama Anda. Dan mati dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Kemudian ketika Anda berbicara mengenai kitab suci, kitab Anda itu sebenarnya tidak layak disebut suci. Kenapa? Firman yang Yesus terima atau perkataan Yesus yang ada di dalam kitab saudara yang tinta merah itu paling hanya 15% tinta merah ucapan Yesus. Selebihnya adalah apa? Ucapan Yesus adalah wahyu. Apa yang aku katakan adalah perkataan Tuhan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Firman yang keluar daripada aku itu bukan dari diriku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Firman yang kau berikan itulah firman Allah. Itulah wahyu Allah. Dan kalau itu dirangkum di dalam kitab saudara, tinta merah itu hanya ada kurang lebih 15%. Pertanyaan saya, yang 85% ini apa? Pujangga? Puisi, koran, karangan bebas, karya sastra, peribahasa, syair, atau apa? Jadi jangan kamu saudara menyebut kitab Anda kitab suci. Nonsen. Itu bullshit. Yang disebut kitab suci itu adalah kitab yang tidak bercampur dengan perkataan oknum yang sebagai nabi, sebagai wakil Tuhan pun di dalamnya. Tidak bercampur. Tapi murni 100% hanya firman yang diterima dari langit yang ada dalam satu kitab.
Tidak ada campuran. Itu baru disebut sebagai wahyu. Kitab suci. Tinta merah hanya 15%, selebihnya tinta hitam. Tinta hitam ini apa? Firman Tuhan. Nabi rupanya Paulus ini. Anda sudah mengakui dia nabi. Anda sudah mengakui Lukas nabi. Markus nabi. Penulis Matius nabi. Penulis Yohanes nabi. Nabi semua rupanya mereka ini. Kalau iya, berarti betul nabi-nabi palsu yang datang kepada Bani Israel. Nah sekarang kalau Anda tidak mengakui dia nabi, supaya dia terhindar dari tuduhan nabi palsu, lalu catatan tinta hitam ini apa? Nah, ini yang perlu Anda renungkan. Jadi kuping saya itu alergi ketika saudara mengatakan kitab saudara itu kitab suci. Karena pada faktanya ucapan Yesus hanya 15%. Itu pun kalau ada. Coba Anda periksa. Dari Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, bukan tinta merah. Tinta merahnya itu nanti di data-data 30-an. Nomor 30 ke atas. Itu pun hanya sepotong-sepotong. Jadi selebihnya itu apa?